Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ilahi anta masubi wa ridho kamaktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi salah satu tema tentang nilai-nilai karakter ataupun nilai-nilai luhur yang ada di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Baik sahabat sekalian, saya mulai pembahasan dari mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Sahabat sekalian, Allah memberikan perumpamaan syajarah kalimah thayyibah yang kita ketahui adalah la ilaha illallah. Itu bagaikan syajarah thayyibah. Syajarah thayyibah itu menurut para mufasir adalah pohon kurma. Pohon kurma memiliki akar yang kuat mencengkram ke dalam tanah, kemudian batangnya atau rantingnya menjulang ke langit dan selalu memberikan buah di setiap waktunya, atau berbuah tanpa mengenal musim. Inilah gambaran kalimah thayyibah yang Allah gambarkan dengan syajarah thayyibah. Sahabat sekalian, apabila kita hubungkan bagaimana sifat daripada pohon korma ini dengan manusia yang memiliki keimanan, yang telah menanamkan kalimah thayyibah di dalam qalbunya, di dalam dirinya, maka tentu ada kesamaan. Yang pertama, pohon korma memiliki akar yang kuat. Pohon korma memiliki akar yang menghujam ke dalam tanah dan dia kuat, kokoh, ya, menahan segala goncangan. Begitupun orang yang memiliki keimanan, yang sudah menanamkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah ke dalam dirinya, maka manusia itu akan memiliki dasar keimanan yang kuat atau tauhid dan tidak mudah goyah oleh cobaan dan godaan. Tentunya inilah prinsip dari seseorang yang memiliki keimanan. Dia tidak akan mudah goyah, dia tidak akan mudah terbawa arus. Menurut orang Sunda, moal unggut kalinduan, moal gedad keanginan. Itulah gambaran dari seorang yang memiliki prinsip di dalam hidupnya, memiliki keimanan yang kokoh di dalam dirinya. Yang kedua, bahwa pohon korma itu memiliki batang yang tegak dan menjulang ke langit. Pohon korma terus tumbuh ke atas, dan manusia beriman selalu meninggikan derajatnya dengan amal soleh, doa, dan cita-cita luhur. Nah, inilah ciri yang kedua, seorang yang memiliki keimanan di dalam dirinya, dia selalu mengangkat derajatnya dengan amal soleh yang dia perbuat dan juga doa-doa serta cita-cita luhur. Jadi gambaran orang yang memiliki keimanan itu tentunya dia harus memiliki cita-cita yang luhur. Cita-cita yang luhur itu apa saja? Berkaitan dengan cita-cita duniawi, tentunya manusia memiliki banyak cita-cita, banyak keinginan. Ada yang ingin sukses berusaha, ada yang ingin sukses berkarir, ada yang ingin mendapatkan kekayaan yang sangat banyak.
atau ingin melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, itu boleh saja dan silahkan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi tentunya semuanya itu harus diniatkan lillahi ta'ala, dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cita-cita tertinggi seorang yang memiliki keimanan. Semua apa yang dia lakukan itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ciri yang kedua dari seorang yang memiliki keimanan, menanamkan kalimat thayyibah di dalam dirinya. Selanjutnya, yang namanya pohon korma itu selalu selalu berbuah tanpa mengenal musim. Dia produktif, buahnya bermanfaat dan dapat dipanen terus-menerus. Itulah pohon korma. Maka manusia yang beriman pun sama, perkataannya, perbuatannya selalu memberikan manfaat kapan saja, di mana saja. Inilah gambaran orang yang memiliki keimanan itu senantiasa memberikan manfaat, senantiasa memberikan hal-hal positif dimanapun dia berada. Itulah gambaran orang yang memiliki keimanan. Kemudian manfaatnya sangat luas. Pohon korma itu dimakan, buahnya dimakan, manfaat batangnya untuk bangunan, daunnya untuk atap atau tikar. Kita melihat di Arab itu ya, suku-suku Badui itu, orang-orang Badui itu memang masih menggunakan batang korma, pohon korma untuk bangunan rumahnya itu. Nah, itulah sebaik-baiknya pohon, yaitu yang bisa dimanfaatkan dari mulai semuanya saja, dari mulai akarnya, kemudian pohonnya, kemudian buahnya, termasuk daunnya. Begitupun orang beriman. Orang beriman dia bermanfaat, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya dan sebagainya selalu membawakan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selanjutnya, di dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, kita memiliki prinsip dalam melaksanakan ajaran tarekat. Yang pertama, prinsip itu adalah uluwul himmah. Seorang yang mengamalkan ajaran tarekat, khususnya Thariqah Qadiriyah, itu harus memiliki cita-cita tinggi, cita-cita yang luhur. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ketika seseorang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan duniawi, semuanya itu harus diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uluwul himmah. Yang kedua, prinsip ajaran tarekat yang kedua adalah menjaga yang haram, hifdzul hurmah. Dia senantiasa menghindari segala sesuatu yang dilarang di dalam agama. Jadi apapun yang diharamkan, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hindari. Itulah prinsip yang kedua, yaitu menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjaga kehormatan. Yang ketiga adalah husnul khidmat. Husnul khidmat itu memperbaiki khidmat, pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Juga pelayanan kepada guru mursyid, kepada orang yang telah membimbing dirinya untuk sampai kepada Allah. Inilah husnul khidmat. Ada ungkapan, man hasunat khidmatuhu wajabat hormatuhu. Barang siapa yang baik khidmatnya, maka dia wajib mendapatkan karomahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah melaksanakan tujuan yang baik, nufudul azmah. Ketika seseorang di dalam tarekat sudah memiliki niat yang baik, sudah memiliki tekad bulat untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka gak boleh ditunda-tunda. Tidak harus ditunda-tunda, laksanakan langsung, karena kebaikan itu harus segera dilaksanakan. Nah, siapa yang melaksanakan tekadnya, ia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut untuk melakukan kebaikan, kapan saja, di mana saja, mulailah untuk melakukan kebaikan. Yang kelima terakhir adalah memperbesar arti karunia nikmat atau ta'zimun nikmat. Prinsip seorang murid di dalam tarekat, dia harus betul-betul mengagungkan nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun, termasuk nikmat kehidupan. Dia masih diberikan bernapas, dia masih berdetak jantungnya, itu adalah nikmat yang kadang kita lupakan.
Berapa oksigen yang harus kita beli ketika dalam keadaan sakit? Berapa harganya obat ketika kita sakit? Nah, kesehatan, kenikmatan hidup ini harus kita syukuri, karena terkadang orang lupa bagaimana dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat kecil yang dia dapatkan setiap hari. Sesungguhnya tidak ada nikmat yang kecil, nikmat itu semuanya besar, karena manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menghadirkan kenikmatan satu titik saja. Nikmat napas misalkan, apakah manusia itu bisa membuat napas? Ya, itu tidak bisa. Hanya ada napas buatan, itu pun hanya buatan seperti itu saja, dan tidak bisa manusia itu membuat napas yang sesungguhnya, gitu ya. Itu hanya sekedar membantu saja napas buatan itu. Nah, inilah prinsip-prinsip di dalam tarekat al-usul al-qadiriyah, prinsip-prinsip di dalam tarekat qadiriyah khususnya. Yang pertama, tinggi cita-cita. Yang kedua, menjaga yang haram. Yang ketiga, memperbaiki khidmat. Yang keempat, melaksanakan tujuan yang baik. Dan yang kelima, memperbesar atau takdimun nikmah, memperbesar karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, itu merupakan prinsip yang memang harus kita tanamkan di dalam belajar tarekat, khususnya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Selanjutnya, apa tujuan kita hidup? Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, termasuk jin? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah atau aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para mufassir, khususnya para ahli tasawuf, menerjemahkan atau mentafsirkan liya'budun di sana adalah liya'rifuni, untuk makrifat kepadaku. Kenapa makrifat dulu? Karena bagaimana seseorang bisa beribadah kalau dia belum bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana seseorang bisa menyembah Tuhannya apabila dia belum kenal kepada Tuhannya? Oleh karena itu yang terpenting di dalam agama, yang terpenting di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus makrifat dulu kepada Allah, kenal dulu, tahu dulu siapa Allah. Ya. Selanjutnya, dalam hal kemakrifatan ini kita diajarkan oleh guru mursyid itu, ya, oleh Pangersa Abah itu ada dua makrifat. Yang pertama makrifat sifat, dan yang kedua makrifat dzat. Makrifat sifat ini mengenal sifat-sifat Allah, ya, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang istilahnya itu yang wenang, ya. Nah, itu harus kita ketahui. Jadi segala sifat Allah harus diketahui. Yang kedua ma'rifat dzat. Ma'rifat dzat itu artinya seseorang mengetahui dzatiyahnya Allah. Tetapi ma'rifat dzat ini bagiannya nanti di akhirat. Kalau ma'rifat sifat wajib di dunia dan di akhirat. Nah, kedua ma'rifat ini tidak akan tercapai oleh seseorang, oleh manusia, kalau dia tidak memiliki ilmu. Ya, inilah pentingnya ilmu. Inilah pentingnya seseorang itu memiliki ilmu. Nah, di dalam ajaran tarekat, ilmu itu ada dua, ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir itu yang nampak, yang terlihat, yang terdengar. Ketika kita mendengarkan tausiah, ketika kita mendengarkan ceramah, ketika kita mendengarkan mau'idhah hasanah, hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para mubaligh, para ajengan, para kiai, itu adalah ilmu zahir. Termasuk ketika kita sekolah, penjelasan dari guru, penjelasan dari dosen, itu adalah ilmu zahir. Kita dapatkan dari proses pendidikan, dari proses pengajian, nah, dari proses transformasi atau transfer of knowledge, ya. Jadi seseorang mendapatkan ilmu zahir itu ketika dia mendapatkannya dari seorang guru, dari membaca, dari mengkaji, itu adalah ilmu zahir. Sedangkan ilmu batin ini tidak nampak terlihat. Bagaimana seseorang ini
mendapatkan ilmu batin tiada lain ketika dia mengolah dirinya dengan riyadhah, dengan dia menyelami dirinya sehingga muncul yang namanya ilmu batin, ilmu laduni yang mungkin tidak diajarkan oleh guru secara lisan, tetapi dia mendapatkan pemahaman-pemahaman yang dia dapatkan sendiri. Itu yang disebut dengan ilmu batin. Dan ma'rifat itu nanti akan dapat ketika seseorang itu memiliki dua ilmu ini, ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, inilah sahabat sekalian tentang ma'rifatullah. Dan ini menjadi nilai utama di dalam ajaran tarekat. Bagaimana seseorang itu mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Jangan sampai kita terjebak di dalam ritual-ritual yang hanya sebatas formalitas tanpa mengetahui tujuan utamanya. Tujuan utama dari seseorang melakukan ibadah, termasuk melakukan ajaran tarekat, melakukan suluk di dalam tarekat ini adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah dengan makrifat sifatnya, dengan makrifat datnya. Juga kedua makrifat ini tidak akan dimiliki tanpa memiliki ilmu. Disinilah pentingnya kita berguru, memiliki mursyid, memiliki pembimbing ruhani kita untuk mencapai kepada kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, di Pondok Pesantren Suryalaya ada yang disebut dengan tanbih. Tanbih ini merupakan wasiat dari Pangersa Abah Sepuh sebagai mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya silsilah ke-36, dan itu sekaligus menjadi ayahandanya dari Pangersa Abah Anom. Dan beliau membuat wasiat untuk para murid-muridnya, ya, untuk murid-muridnya itu dia membuat tanbih. Tanbih inilah yang disebut, yang saya sebut ya, sistem nilai yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, dan itu harus menjadi tolak ukur ataupun indikator pencapaian bagaimana seseorang dalam mengamalkan ajaran tarekat. Dia akan bisa melihat sejauh mana keberhasilan dia dalam melaksanakan tarekat atau ajaran tarekat. Itu yang terpenting. Yang selanjutnya, di dalam tanbih ini banyak sekali nilai-nilai yang terkandung. Ya, saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada core values, nilai intinya. Yang kedua universal values, nilai-nilai universal. Dan yang ketiga contextual values atau nilai kontekstual. Yang pertama core values, nilai inti dari tanbih itu yang pertama adalah iman dan takwa. Ya, banyak ungkapan di dalam tanbih itu ada taat kepada Allah, ngalaksanakeun perintah agama. Itu banyak diungkapkan oleh Pangersa Abah Sepuh di dalam tanbihnya. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu kepada agama, negara dan sesama. Memang seorang murid tarekat harus memiliki kepedulian ya kepada agama, negara dan sesama sebagai wujud tanggung jawab dirinya. Yang ketiga adalah kejujuran dan kesucian hati. Ulah kabawa nafsu, setan atau iblis. Itu ada ungkapan di dalam tanbih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah disiplin dan istiqomah, konsisten dina amalan TKN bikin kesucian diri. Yang kelima adalah kesehatan moral atau cager bager, nyucikeun diri tina sifat goreng. Inilah core values dari tanbih yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya. Lalu kemudian ada universal values atau nilai universal. Yang pertama adalah hormat kanu leuwih luhur. Yang kedua persaudaraan atau kerukunan. Ya, akur jeung batur-batur, ulah pasea, ulah aya permusuhan gitu nya. Yang ketiga kerendahan hati, ulah sombong, kudu rendah jeung bebarengan ngelakukeun kahadean. Yang keempat lemah lembut dina nasihat jeung lampah ulah kasar. Kudu dituntun dituyun ku nasihat nu lemah lembut. Itu ungkapan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, keadilan dan kasih sayang, welas asih kepada fakir miskin. Yang keenam, toleransi antar agama, lakum dinukum waliyadin. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Kudu akur tapi ulah campur baur. Itu ungkapan yang sangat luar biasa. Yang ketujuh adalah solidaritas sosial.
silih tulungan dina kahadian jeung katakwaan, ulah dina dosa jeung permusuhan. Itu merupakan nilai-nilai universal. Saya kategorikan ada 7 nilai universal yang ada di dalam tanbih itu. Lalu selanjutnya ada nilai kontekstual values. Yang pertama cinta negara, yang kedua gotong royong dan musyawarah, yang ketiga ngejaga tradisi dan akhlakul karimah, kemudian etika murid dalam tarekat, ulah mariksa murid batur, ulah madasila upama kapanah. Itu merupakan etika murid di dalam tarekat. Yang terakhir adalah asih sanajan kanu ngewa, kudu asih kajalma nu mika ngewa kamane. Ini sangat kontekstual sekali, karena sulit bagi seorang itu untuk bagaimana dia menghormati, bagaimana dia ataupun asih ya, ataupun dia welas asih kepada orang yang membencinya. Luar biasa. Itu nilai-nilai yang ada di dalam tanbih, yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya. Sahabat sekalian, itu ya hal yang mungkin bisa saya share kepada sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa keberkahan khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.